Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Alam Mistis. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana? Haji Suroso bukanlah orang yang sejak awal hidup dalam kelimpahan. Di sebuah sudut kota Pemalang yang panas dan berdebu, ia memulai harinya jauh sebelum matahari muncul di ufuk timur. Dengan gerobak kayu sederhana yang mulai lapuk di beberapa sisi, ia mendorong dagangan kacangnya menyusuri gang-gang sempit, berharap hari itu lebih baik dari kemarin. Namun kenyataan seringkali tidak berpihak padanya. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa beban hidup yang tak kunjung ringan. Harga bahan baku naik, pembeli semakin sedikit, dan utang yang menumpuk membuat pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Di balik wajahnya yang tampak tabah, ada kegelisahan yang terus menggerogoti. Ia sering terdiam lebih lama dari biasanya, menatap kosong ke arah jalan, seolah mencari jawaban dari nasib yang tak kunjung berubah. Di rumah kecilnya yang berdinding anyaman bambu, Burini, istrinya, menjadi satu-satunya tempat ia pulang dan berbagi lelah. Namun belakangan, percakapan di antara mereka tidak lagi hangat seperti dulu. Kekhawatiran perlahan berubah menjadi tekanan. "Pak, uang belanja tinggal sedikit. Besok kita harus bayar utang ke Pak Lurah," ujar Burini suatu malam dengan suara pelan, mencoba tidak menyulut emosi. Suroso hanya diam. Tangannya yang kasar menggenggam lututnya sendiri, menahan sesuatu yang sulit diungkapkan. "Aku tahu," jawabnya akhirnya, suaranya berat. "Aku sudah keliling lebih jauh hari ini, tapi tetap saja sepi." Burini menarik napas panjang. "Sampai kapan begini terus, Pak? Kita tidak bisa selamanya seperti ini." Kalimat itu sederhana, tapi menghantam batin Suroso lebih keras dari apapun. Ia bukan tidak berusaha. Setiap hari ia bangun lebih pagi, berjalan lebih jauh, bahkan mencoba menjajakan kacangnya ke desa lain. Tapi hasilnya tetap sama. Cukup untuk makan hari itu saja pun sudah syukur. Malam-malam Suroso mulai berubah. Ia sering terbangun, duduk sendiri di depan rumah sambil menatap gelapnya langit. Ada sesuatu dalam pikirannya yang terus berputar, seperti bisikan yang belum jelas bentuknya. Ia mulai mempertanyakan banyak hal, tentang takdir, tentang usaha, dan tentang kenapa kerja keras seolah tidak pernah cukup. Dalam diamnya muncul rasa iri yang pelan tapi pasti. Ia melihat orang-orang di sekitarnya yang tiba-tiba sukses, rumah mereka berubah, kendaraan mereka bertambah, dan hidup mereka terlihat jauh lebih mudah. Suroso tidak tahu bagaimana mereka melakukannya, tapi ia tahu satu hal, ia ingin keluar dari kehidupan yang menyesakkan ini. Suatu sore saat ia berhenti di pinggir jalan untuk beristirahat, seorang pembeli yang jarang ia kenal sempat berkata, "Pak Suroso, sekarang banyak yang cepat kaya loh, asal berani ambil jalan yang tidak biasa." Suroso sempat tertawa kecil, menganggapnya hanya candaan. Tapi entah kenapa kalimat itu terus terngiang di kepalanya bahkan setelah orang itu pergi. "Jalan yang tidak biasa," gumamnya pelan. Sejak saat itu, pikirannya mulai terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia merasa tidak punya banyak pilihan. Keputusasaan seringkali membuat seseorang melihat harapan di tempat yang seharusnya dihindari. Hari-hari berikutnya Suroso mulai lebih sering melamun. Saat mendorong gerobaknya, langkahnya tetap berjalan, tapi pikirannya jauh entah kemana. Ia mulai memperhatikan hal-hal yang sebelumnya ia abaikan. Cerita-cerita tentang kekayaan mendadak, bisikan tentang orang-orang yang mendapatkan segalanya dalam waktu singkat. Di rumah, Burini mulai menyadari perubahan itu. "Bapak, kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" tanyanya suatu malam. Suroso tersentak sedikit. "Tidak apa-apa, cuma capek." "Tapi Bapak kelihatan beda." Suroso tidak menjawab. Ya, tahu Burini benar, tapi ia juga tidak siap menjelaskan apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Ada rasa takut, tapi juga ada dorongan kuat yang sulit ditahan. Di dalam hatinya perlahan tumbuh keyakinan yang samar, bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan lain untuk mengubah nasibnya. Jalan yang tidak perlu menunggu bertahun-tahun. Jalan yang bisa mengangkatnya dari keterpurukan dalam waktu singkat. Namun ia juga tahu, setiap jalan pasti punya harga. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil dalam pikirannya itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tapi juga menyeret orang-orang di sekitarnya ke dalam kegelapan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.
Malam di Pemalang turun lebih cepat dari yang disadari Haji Suroso. Langit yang sejak sore berwarna kelabu kini berubah menjadi gelap pekat, hanya ditemani lampu-lampu redup dari warung dan kios yang satu persatu mulai tutup. Jalanan pasar yang tadi siang ramai, kini menyisakan suara angin dan langkah kaki yang sesekali terdengar asing. Suroso masih mendorong gerobaknya, lebih lambat dari biasanya. Hari itu kembali tidak membawa hasil yang cukup. Kacang dagangannya masih tersisa cukup banyak, sementara tenaga di tubuhnya sudah hampir habis. Keringat dingin menempel di pelipisnya bukan hanya karena lelah, tapi juga karena pikiran yang terus membebani. Kenapa selalu begini? Gumamnya pelan, nyaris tidak terdengar. Ia berhenti di sudut pasar yang sudah hampir kosong. Biasanya ia tidak pernah berlama-lama di tempat itu saat malam, tapi entah kenapa kali ini kakinya terasa berat untuk melangkah pulang. Ada perasaan aneh yang menahannya, seolah sesuatu sedang menunggu. Angin tiba-tiba berhembus lebih dingin. Suroso mengusap lengannya pelan, merasakan bulu kuduknya mulai berdiri. Ia menoleh ke sekeliling. Sepi, terlalu sepi. Lalu, dari arah lorong sempit di samping pasar, muncul sosok pria tua. Langkahnya pelan, tapi pasti. Pakaian hitam yang dikenakannya terlihat kontras dengan kulitnya yang pucat. Sorot matanya tajam, seolah langsung menembus ke dalam pikiran Suroso. Suroso sempat terdiam. Ia tidak mengenal orang itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berpaling. Pria itu berhenti tepat di depan gerobaknya. "Masih jualan, Nak?" Di waktu seperti ini? Suaranya dalam, tenang, tapi terasa berat. Suroso menelan ludah. "Iya, belum habis, Pak." Pria itu tersenyum tipis. Atau memang belum waktunya habis? Kalimat itu terdengar aneh. Suroso mengernyitkan dahi mencoba memahami maksudnya. "Apa maksudnya, Pak?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap kacang di gerobak lalu kembali menatap Suroso. "Kamu capek hidup begini, kan?" Pertanyaan itu seperti menampar. Suroso tidak menjawab, tapi wajahnya sudah cukup menjelaskan. Kerja keras, tapi hasilnya segitu-gitu saja. Utang menumpuk, istri mulai khawatir. Lanjut pria itu pelan, seolah mengetahui semua isi hidupnya. Suroso mundur setengah langkah. "Bapak, siapa?" Pria itu terkekeh kecil. "Anggap saja, orang yang tahu jalan keluar dari masalahmu." Jantung Suroso mulai berdetak lebih cepat. Ada rasa takut, tapi juga rasa penasaran yang sulit ditahan. "Jalan keluar?" ulangnya. Pria tua itu mendekat sedikit, suaranya diturunkan. "Kamu mau kaya, kan?" Suroso terdiam. Pertanyaan itu terlalu jujur untuk ditolak. Dalam hatinya, jawaban itu sudah lama ada. "Siapa yang tidak mau, Pak?" Jawabnya akhirnya. Pria itu mengangguk pelan. Tapi tidak semua orang berani membayar harganya. Kalimat itu menggantung di udara. Suroso merasa tenggorokannya kering. "Harga, apa maksudnya?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan mengitari gerobak Suroso, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak terlihat. "Ada jalan cepat untuk mendapatkan semua yang kamu inginkan. Uang, usaha besar, kehidupan yang tidak lagi kekurangan," katanya pelan. "Tapi, jalan itu bukan untuk orang yang ragu." Suroso menatapnya lekat-lekat. Pikirannya mulai terhubung dengan bisikan-bisikan yang selama ini ia dengar. Tentang jalan tidak biasa, tentang kekayaan yang datang tiba-tiba. "Bapak bicara soal pesugihan?" Suaranya mengecil di akhir kalimat. Pria itu berhenti. Senyumnya perlahan muncul, tipis tapi penuh arti. "Akhirnya kamu menyebutnya juga." Angin kembali berhembus, kali ini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Suroso menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Itu, benar ada, Pak?" tanyanya, setengah ragu. Pria tua itu mendekat lagi, kini jaraknya sangat dekat. "Lebih nyata dari penderitaan yang kamu rasakan sekarang." Suroso tidak bisa membantah, kata-kata itu menusuk tepat di titik terlemahnya. "Kalau saya mau..." Ia berhenti sejenak, seolah takut dengan kata-katanya sendiri. "Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah memastikan sesuatu. "Namaku Mbah Karto," katanya akhirnya. "Dan kalau kamu benar-benar siap ikut aku malam Jumat nanti,
Jangan bawa siapa-siapa, jangan cerita ke siapapun. Suroso terdiam. Ada suara dalam dirinya yang menyuruh berhenti. Tapi ada juga dorongan yang jauh lebih kuat. Keinginan untuk keluar dari hidup yang selama ini menjeratnya. Di mana? Tanya Suroso pelan. Mbah Karto tersenyum, lalu menunjuk ke arah gelap di ujung pasar. Nanti kamu akan tahu. Yang penting, kamu datang. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan berjalan pergi. Menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Lorong. Langkahnya tidak terdengar seolah ditelan malam. Suroso tetap berdiri di tempatnya. Nafasnya terasa berat, pikirannya kacau. Mbah Karto, gumamnya pelan. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia melihat secercah harapan. Harapan yang datang dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun di balik harapan itu ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak ia pahami sepenuhnya. Sesuatu yang diam-diam mulai menariknya masuk lebih dalam. Dan tanpa ia sadari, keputusan yang akan ia ambil nanti bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan tentang awal dari perjanjian yang akan mengubah segalanya. Malam Jumat itu datang dengan suasana yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya dan langit seperti menekan bumi dengan kegelapan yang pekat. Haji Suroso berdiri di depan rumahnya lebih lama dari biasanya, seolah masih memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk mundur, namun langkahnya tetap bergerak. Ia tidak mengatakan apapun pada Bu Rini, hanya alasan sederhana, pergi sebentar mencari tambahan rezeki. Tapi di dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan sekadar keluar biasa. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Perjalanan menuju tempat yang dijanjikan terasa aneh. Jalan yang ia lewati sebenarnya tidak asing, tapi malam itu semuanya terasa berbeda. Sunyi, terlalu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti menghilang. Di ujung jalan, tepat seperti yang dikatakan Mbah Karto sudah menunggu. Sosoknya berdiri diam di bawah pohon besar, hampir menyatu dengan gelap. Kamu datang, ucapnya pelan. Suroso mengangguk. Saya datang, Pak. Masih bisa pulang kalau kamu ragu, lanjut Mbah Karto, menatapnya tajam. Kalimat itu seharusnya menjadi jalan keluar, tapi entah kenapa Suroso justru menggeleng pelan. Saya sudah tidak punya pilihan. Mbah Karto tersenyum tipis. Semua orang selalu punya pilihan, hanya saja tidak semua berani menanggung akibatnya. Tanpa banyak bicara lagi, ia berbalik dan mulai berjalan. Suroso mengikuti dari belakang. Semakin jauh mereka melangkah, jalan semakin sempit hingga akhirnya berubah menjadi jalur tanah yang dikelilingi pepohonan tinggi. Hutan kecil itu terasa hidup, tapi bukan dengan cara yang biasa. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sesekali terdengar suara ranting patah, padahal tidak ada siapa-siapa. Suroso menelan ludah. Masih jauh, Pak? Sudah dekat, jawab Mbah Karto singkat. Beberapa langkah kemudian mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah bangunan tua yang nyaris roboh, entah bekas apa. Dindingnya penuh lumut dan di sekelilingnya terdapat beberapa batu besar yang tersusun, tidak beraturan. Masuk, kata Mbah Karto. Suroso ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk. Di dalamnya gelap, hanya diterangi beberapa lilin yang sudah menyala entah sejak kapan. Cahaya kecil itu justru membuat bayangan di dinding terlihat bergerak-gerak, menciptakan suasana yang membuat dada sesak. Duduk di situ, perintah Mbah Karto sambil menunjuk ke tengah ruangan. Suroso mengikuti. Lututnya terasa lemas, tapi ia memaksa dirinya tetap tenang. Mbah Karto mulai melakukan sesuatu. Ia menaburkan sesuatu di lantai, menggambar simbol-simbol yang tidak dimengerti Suroso. Lalu ia mengeluarkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam. Dengarkan baik-baik, ucapnya tanpa menoleh. Apa yang akan kamu jalani malam ini tidak bisa dibatalkan. Suroso menarik napas dalam. Saya mengerti. Belum, sahut Mbah Karto pelan. Kamu baru mengerti setelah semuanya terjadi. Suasana menjadi semakin hening. Bahkan suara napas Suroso sendiri terdengar asing di telinganya. Jantungnya berdetak lebih cepat saat Mbah Karto mulai melantunkan sesuatu. Bukan bahasa yang ia kenal, tapi terdengar berat dan dalam. Lilin-lilin tiba-tiba bergetar padahal tidak ada angin. Suroso merasakan sesuatu. Bukan sentuhan, tapi seperti ada yang memperhatikan. Banyak, dari segala arah. Ia menoleh pelan, tapi tidak melihat siapa-siapa. Jangan lihat ke belakang.
Suara Mbah Karto tiba-tiba terdengar tegas. Suroso langsung menunduk lagi. Tangannya mulai gemetar. "Sekarang, sebutkan keinginanmu," lanjut Mbah Karto. Dengan suara bergetar, Suroso berkata, "Saya ingin hidup cukup, tidak kekurangan lagi. Usaha saya lancar, saya ingin kaya." Kata terakhir itu keluar lebih pelan, tapi terasa paling berat. Mbah Karto berhenti sejenak, lalu berkata, "Didengar." Tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah, lebih dingin, lebih berat. Nafas Suroso terasa sesak seperti ada tekanan yang tidak terlihat. Mulai malam ini, suara Mbah Karto kembali terdengar. "Apa yang kamu minta akan diberikan." Suroso menutup matanya rapat, tapi ingat, setiap yang datang harus dibayar. Kalimat itu seperti bergema di kepalanya. Jangan melanggar pantangan, jangan menolak tanda, dan ketika waktunya tiba, kamu tidak boleh menolak. Suroso membuka matanya sedikit. "Maksudnya?" Mbah Karto akhirnya menoleh. Tatapannya kali ini berbeda, lebih dalam, lebih gelap. "Kamu akan tahu sendiri." Seketika salah satu lilin padam, lalu yang lain. Satu persatu hingga ruangan hampir sepenuhnya gelap. Di saat itulah Suroso mendengar sesuatu. Bisikan, pelan tapi banyak. Seperti suara orang berbicara bersamaan, namun tidak jelas apa yang mereka katakan. Suara itu datang dari sekelilingnya. Bahkan seperti dari dalam kepalanya sendiri. Suroso menutup telinganya. "Pak, ini apa?" "Jangan melawan," kata Mbah Karto tegas. Bisikan itu semakin dekat, semakin jelas. Dan entah kenapa di antara suara-suara itu, Suroso merasa ada yang memanggil namanya. Ia gemetar, tapi tidak bisa bergerak. Beberapa saat kemudian, atau mungkin lebih lama dari yang ia sadari, semuanya tiba-tiba berhenti, sunyi. Lilin kembali menyala satu persatu seolah tidak pernah padam. Suroso terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat. Mbah Karto berdiri di depannya, menatapnya dengan tenang. "Sudah selesai," katanya. Suroso masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. "Itu, tadi, apa?" tanyanya lemah. Mbah Karto tersenyum tipis. "Perjanjian." Suroso terdiam. "Mulai besok, lanjutnya, hidupmu akan berubah." Suroso perlahan berdiri. Kakinya masih lemas, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda. Ia tidak tahu apa, tapi ia bisa merasakannya. Saat ia melangkah keluar dari bangunan itu, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Namun kali ini, bukan hanya dingin yang ia bawa pulang, melainkan sesuatu yang ikut bersamanya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sudah terikat, dan tanpa ia sadari, sejak langkah pertamanya meninggalkan tempat itu, hidupnya tidak akan pernah kembali sama. Pagi setelah malam itu tidak terasa berbeda bagi orang lain. Matahari tetap terbit seperti biasa. Suara ayam berkokok tetap terdengar dari kejauhan, dan aktivitas warga berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi Haji Suroso, ada sesuatu yang terasa berubah. Ia terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya masih terasa lelah, tapi pikirannya justru lebih ringan. Tidak ada lagi beban berat yang biasanya langsung menghantam begitu ia membuka mata. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mengingat kejadian semalam dengan samar, seperti mimpi, tapi terlalu nyata untuk diabaikan. "Pak, sudah pagi," suara Burini membuyarkan lamunannya. "Iya," jawab Suroso pelan. Ia bersiap seperti biasa, mengambil kacang dagangannya, lalu mendorong gerobaknya keluar rumah. Namun langkahnya hari itu terasa berbeda, lebih mantap, lebih ringan. Entah karena keyakinan, atau karena sesuatu yang tidak ia sadari. Saat ia mulai berjualan, hal pertama yang ia rasakan adalah keramaian. Tidak seperti biasanya, pembeli datang silih berganti. Bahkan sebelum ia sempat berhenti lama, sudah ada yang memanggil. "Pak, kacangnya 1." "Pak Suroso, tambah 2 bungkus." Ia sempat kebingungan. Tangannya bergerak cepat, melayani satu persatu pembeli yang datang tanpa henti. "Tumben ramai, Pak," kata salah satu pembeli sambil tersenyum. Suroso hanya tertawa kecil, meski di dalam hatinya penuh tanda tanya. "Iya, alhamdulillah, mungkin lagi rezeki." Namun keramaian itu tidak berhenti di hari itu saja. Hari berikutnya lebih ramai, hari setelahnya lebih banyak lagi. Kacang yang biasanya tersisa, kini selalu habis sebelum siang. Bahkan beberapa
Pembeli mulai datang lebih pagi hanya untuk memastikan kebagian. Bu Rini mulai menyadari perubahan itu. "Pak, ini benar-benar beda," katanya suatu malam sambil menghitung uang hasil jualan. "Biasanya kita susah dapat segini." Suroso mengangguk pelan. "Iya, aku juga heran." "Ini berkah, Pak," lanjut Bu Rini dengan mata berbinar. "Mungkin doa kita selama ini akhirnya dikabulkan." Suroso tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap tumpukan uang di depannya. Ada rasa senang, tentu saja. Tapi di balik itu, ada bayangan samar tentang malam di hutan, tentang suara bisikan, dan tentang perjanjian yang tidak sepenuhnya ia pahami. Namun ia memilih diam. Hari-hari berlalu dan usaha Suroso berkembang dengan cepat. Ia tidak lagi berjualan keliling. Dengan uang yang terkumpul, ia mulai membuka lapak tetap di pinggir jalan utama. Pembelinya semakin banyak, bahkan datang dari luar daerah. "Pak Suroso, kacangnya beda, lebih enak," kata seorang pelanggan. Suroso tersenyum. "Terima kasih, Pak." Padahal, ia tidak merasa mengubah apapun dari cara membuatnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia mulai berpikir lebih besar. "Apa kita coba produksi lebih banyak, Pak?" tanya Bu Rini suatu malam. Suroso mengangguk. "Aku juga kepikiran, kalau terus begini, kita bisa buka usaha lebih besar." Dan keputusan itu menjadi titik berikutnya. Dengan modal yang terus bertambah, Suroso mulai merekrut beberapa karyawan. Produksi kacang tidak lagi dilakukan di rumah kecilnya, tapi dipindahkan ke tempat yang lebih luas. Dari sekadar dagangan keliling, kini berubah menjadi usaha kecil yang mulai dikenal banyak orang. Nama kacang Suroso mulai terdengar di berbagai tempat. Keberhasilan itu datang terlalu cepat, terlalu mudah, namun justru itu yang membuat Suroso perlahan berubah. Ia mulai terbiasa dengan uang yang datang tanpa henti. Apa yang dulu terasa sulit kini menjadi hal yang biasa. Ia tidak lagi menghitung setiap rupiah seperti dulu. Bahkan ia mulai menikmati hidup dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam ia duduk santai di depan rumahnya yang mulai direnovasi. "Pak, kita akhirnya bisa seperti ini," kata Bu Rini dengan senyum bahagia. Suroso mengangguk. "Iya, akhirnya. Tapi Bapak ingat kita harus tetap bersyukur." "Iya," jawabnya singkat. Namun dalam hatinya ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa syukur itu perlahan tergeser oleh rasa puas dan keinginan untuk lebih. Ia mulai berpikir, kalau ini bisa terjadi secepat ini, berarti bisa lebih besar lagi, lebih banyak, lebih tinggi. Dan tanpa ia sadari, ia mulai melupakan satu hal penting. Tentang perjanjian, tentang pantangan, tentang harga yang harus dibayar. Sesekali bayangan malam itu muncul kembali di pikirannya. Bisikan-bisikan yang pernah ia dengar, suara Mbah Karto yang mengingatkan, setiap yang datang harus dibayar. Suroso menghela napas, mencoba mengusir pikiran itu. Itu cuma perasaan, gumamnya pelan. Ia memilih untuk fokus pada apa yang ada di depannya, uang, usaha, dan masa depan yang terlihat semakin cerah. Namun jauh di dalam, sesuatu mulai bergerak. Perlahan, hampir tidak terasa, seperti menunggu waktu yang tepat. Dan di saat Suroso semakin tenggelam dalam keberhasilannya, ia tidak menyadari bahwa apa yang ia nikmati sekarang bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan baru permulaan dari sesuatu yang akan menuntut balasan. Waktu berjalan tanpa terasa, sejak usaha Haji Suroso berkembang pesat. Apa yang dulu hanya angan-angan, kini berdiri nyata di hadapannya. Rumahnya yang dahulu sederhana telah berubah menjadi bangunan besar dengan pagar tinggi. Halaman luas, kendaraan terparkir rapi, dan aktivitas keluar masuk karyawan menjadi pemandangan sehari-hari. Suroso tidak lagi bangun sebelum subuh untuk mendorong gerobak. Kini ia lebih sering duduk di teras rumahnya, menyeruput kopi hangat, sambil memandangi hasil dari semua yang telah ia capai. Pabrik kacang miliknya berjalan hampir tanpa hambatan. Pesanan datang dari berbagai daerah, bahkan luar kota. "Pak, ini laporan penjualan minggu ini," ujar Andi, salah satu karyawan, kepercayaannya sambil menyerahkan map. Suroso membukanya sekilas lalu tersenyum tipis. "Naik lagi?" "Iya, Pak. Permintaan makin banyak. Kita sampai kewalahan di produksi." Suroso mengangguk puas. "Bagus, tambah lagi tenaga kerja kalau perlu." "Siap, Pak." Percakapan seperti itu kini menjadi hal biasa.
Dulu ia harus mengejar pembeli, sekarang justru pembeli yang datang mencarinya. Dulu ia menghitung uang receh dengan hati-hati. Kini angka-angka besar terasa seperti hal yang wajar. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari usahanya tapi juga dari dirinya sendiri. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi dan mahal. Jam di tangannya bukan lagi sekadar penunjuk waktu, tapi simbol keberhasilan. Cara bicaranya berubah, lebih tegas, lebih percaya diri, bahkan terkadang terasa lebih tinggi dari orang lain. Di dalam rumah, Bu Rini masih menjadi sosok yang sama, namun ia mulai melihat sesuatu yang berbeda dari suaminya. "Pak, Bapak, sekarang jarang sekali ke pabrik," katanya suatu sore. Suroso tetap duduk santai, kan sudah ada yang ngurus. "Tapi dulu Bapak selalu turun langsung." Suroso menghela napas pelan. "Sekarang sudah beda, Bu. Kita bukan pedagang kecil lagi." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Bu Rini terdiam. Ia tidak menyalahkan, tapi ada rasa asing yang mulai muncul. Sementara itu kehidupan Suroso semakin jauh dari apa yang dulu ia jalani. Ia mulai sering keluar malam, bertemu relasi, memperluas jaringan. Makan di tempat-tempat yang dulu bahkan tidak pernah ia bayangkan untuk masuk. Tawa, obrolan, dan kemewahan menjadi bagian dari kesehariannya. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Cara ia memandang orang lain. Karyawan yang dulu ia anggap seperti keluarga, kini lebih ia lihat sebagai bagian dari sistem usahanya. Ada jarak yang mulai terbentuk meski tidak diucapkan. Suatu hari di pabrik, seorang karyawan bernama Joko menghampirinya. "Pak, mau bicara." Sebentar, mengucapnya ragu. Suroso menoleh sedikit tidak sabar. "Ada apa?" "Beberapa teman akhir-akhir ini sering merasa tidak enak badan, terutama kalau kerja malam." Suroso mengernyitkan dahi. "Tidak enak badan bagaimana?" "Sulit dijelaskan, Pak. Kadang pusing, kadang mimpi aneh." Suroso langsung memotong. "Mungkin kalian kecapekan. Kerja saja yang benar." Joko terdiam. "Iya, Pak." Ia mundur perlahan, sementara Suroso kembali melanjutkan aktivitasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Hal-hal seperti itu mulai sering muncul. Keluhan kecil, kejadian aneh, suasana yang terasa berbeda di malam hari. Tapi semua itu selalu berakhir sama, diabaikan. Bagi Suroso, yang terpenting adalah usahanya tetap berjalan. Malam hari saat ia kembali duduk di ruang tamunya yang luas, ia menatap sekeliling dengan rasa puas. Semua yang dulu tidak ia miliki, kini ada di genggamannya. "Ini hasil kerja kerasku," gumamnya pelan. Namun di dalam hatinya ada suara kecil yang mencoba mengingatkan. Tentang malam di hutan, tentang Mbah Karto, tentang perjanjian yang pernah ia buat. Setiap yang datang harus dibayar. Suroso menutup matanya sejenak, lalu menggeleng, pelan. "Tidak, ini semua karena usahaku," bisiknya seolah meyakinkan diri sendiri. Ia memilih untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Karena semakin ia tenggelam dalam kenyamanan, semakin sulit baginya untuk menerima bahwa semua ini mungkin memiliki harga yang belum ia bayar. Di luar, angin malam berhembus pelan. Lampu-lampu rumahnya menyala terang, kontras dengan gelap di sekitarnya. Dan tanpa ia sadari, di balik semua kemewahan yang ia nikmati, sesuatu mulai mendekat, diam, perlahan. Menunggu waktu yang tepat untuk mengingatkan bahwa tidak ada kekayaan yang datang tanpa konsekuensi. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Ia muncul perlahan, nyaris tidak terasa pada awalnya, seperti bayangan tipis yang hanya terlihat jika seseorang benar-benar memperhatikan. Namun sayangnya, Haji Suroso bukan lagi orang yang peka terhadap hal-hal kecil seperti itu. Pabrik kacangnya tetap berjalan seperti biasa. Suara mesin, aktivitas karyawan, dan aroma kacang yang dipanggang memenuhi udara setiap hari. Dari luar, semuanya tampak normal, bahkan semakin berkembang. Namun di dalamnya, ada sesuatu yang mulai berbeda. Awalnya hanya keluhan ringan. "Pak, saya pusing sejak tadi pagi," ujar salah satu karyawan sambil memegangi kepalanya. "Mungkin kurang istirahat," jawab mandor singkat. Beberapa hari kemudian, keluhan yang sama muncul dari orang yang berbeda. "Semalam saya mimpi. Aneh, Pak. Seperti ada yang memanggil," kata karyawan lain dengan wajah pucat. "Sudah, jangan dipikir macam-macam. Fokus kerja saja," balas mandor. Keluhan itu terus berulang tapi selalu dianggap sepele. Hingga suatu malam saat produksi berjalan lebih lama dari biasanya, suasana di pabrik mulai terasa
Tidak nyaman. Lampu yang biasanya terang, tiba-tiba meredup sesaat, lalu kembali normal. Suara mesin sempat berhenti mendadak padahal tidak ada kerusakan. Dan yang paling aneh, beberapa karyawan mengaku melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Itu tadi, kamu lihat juga, bisik seorang karyawan pada temannya. Lihat apa? Seperti ada orang lewat, tapi pas aku lihat lagi tidak ada siapa-siapa. Temannya terdiam. Aku juga merasakan sesuatu, dari tadi merinding. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih jelas. Keesokan harinya, kabar itu mulai menyebar di antara para pekerja. Cerita-cerita kecil mulai bermunculan, tentang suara langkah di malam hari, tentang bisikan yang terdengar samar, tentang perasaan seperti sedang diawasi, namun tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka di depan Suroso. Hingga akhirnya Joko kembali memberanikan diri. "Pak, ini bukan cuma soal capek," katanya dengan suara serius. Suroso yang sedang memeriksa laporan terlihat tidak terlalu tertarik. "Terus apa?" "Beberapa dari kami mengalami hal yang sama. Mimpi aneh, dengar suara, bahkan ada yang lihat sesuatu di pabrik." Suroso menghela napas panjang, jelas mulai kesal. "Kamu ini kenapa jadi percaya hal begituan?" "Saya tidak asal bicara, Pak." "Sudah," potong Suroso tegas. "Kalau tidak kuat kerja, bilang saja, jangan cari alasan." Joko terdiam. Wajahnya menunjukkan kekecewaan, tapi ia tidak bisa membantah. "Iya, Pak," jawabnya pelan sebelum pergi. Suroso kembali pada pekerjaannya, berusaha mengabaikan semua itu. Tapi entah kenapa setelah percakapan itu, pikirannya tidak benar-benar tenang. Malam harinya saat ia berada di rumah, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia duduk sendiri di ruang tamu, sementara Bu Rini sudah tidur lebih dulu. Angin di luar terdengar lebih kencang. Ia mencoba membaca laporan, tapi fokusnya terpecah. Lalu, suara itu muncul. Pelan, seperti bisikan. Suroso mengangkat kepalanya. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Ia berdiri, berjalan pelan ke arah jendela. Di luar gelap, tidak ada siapa-siapa. Perasaan saja, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi. Lebih dekat, seperti seseorang berbicara tepat di belakangnya, tapi tanpa kata yang jelas. Suroso langsung menoleh cepat. Kosong. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Nafasnya sedikit memburu. "Tidak, ini cuma pikiran," bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba mengingat hal seperti ini. Pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, di tempat ritual, bisikan, suasana dingin, perasaan diawasi. Suroso menelan ludah. "Tidak mungkin," ucapnya pelan. Tapi semakin ia mencoba menyangkal, semakin jelas ia merasakan hal yang sama. Di pabrik, karyawan mulai mengalami. Di rumah, kini ia sendiri. Keesokan harinya, ia mencoba bersikap seperti biasa. Tapi pandangannya mulai berubah. Ia mulai memperhatikan sudut-sudut ruangan, memperhatikan suasana yang sebelumnya ia abaikan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia sukses, muncul sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa tidak nyaman. Sore itu, saat ia berdiri di area pabrik, ia melihat sesuatu. Sekilas. Di ujung lorong produksi, seperti bayangan hitam, berdiri diam. Suroso mengerjap. Bayangan itu hilang, ia terdiam. Tangannya sedikit gemetar. "Itu tadi," gumamnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa langsung menyangkal. Dan di saat itulah, sebuah kesadaran kecil mulai muncul di dalam dirinya. Bahwa mungkin, semua ini bukan kebetulan. Bahwa apa yang ia anggap sebagai keberuntungan, mungkin sedang mulai menunjukkan sisi lainnya. Sisi yang selama ini menunggu. Dan jika ini benar, berarti sesuatu sedang mendekat, bukan untuk memberi, tapi untuk menagih. Sejak kejadian-kejadian aneh mulai muncul, hidup Haji Suroso tidak lagi setenang sebelumnya. Meski di luar ia masih terlihat seperti juragan sukses yang disegani, di dalam dirinya ada kegelisahan yang terus tumbuh. Ia mulai sering terdiam, pikirannya tidak pernah benar-benar fokus, seolah ada sesuatu yang terus mengganggu dari balik kesadaran. Namun seperti sebelumnya, ia tetap berusaha mengabaikan. Sampai suatu malam, masa lalu itu kembali datang. Malam itu, Suroso pulang lebih larut dari biasanya. Pabrik baru saja menyelesaikan produksi besar, dan sebagian karyawan sudah pulang lebih dulu.
Jalanan sepi, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar saat ia berjalan menuju halaman rumah. Begitu ia membuka pagar, angin tiba-tiba berhembus, lebih dingin. Suroso berhenti sejenak. Perasaan itu muncul lagi. Perasaan yang sama seperti malam di hutan. Ia menoleh perlahan ke arah sudut halaman yang gelap. Dan di sanalah sosok itu berdiri. Mbah Karto. Diam. Tidak bergerak seolah sudah menunggu sejak lama. Jantung Suroso langsung berdegup keras. "Pak," suaranya tertahan. "Bapak." Mbah Karto melangkah mendekat, wajahnya tetap tenang tapi tatapannya lebih dalam dari sebelumnya. "Kamu terlihat lebih makmur sekarang," ucapnya pelan. Suroso menelan ludah. "Iya, semua berjalan baik." "Baik," ulang Mbah Karto dengan nada tipis. "Atau kamu mulai lupa?" Kalimat itu langsung membuat Suroso terdiam. Ia mencoba tersenyum kecil. "Saya tidak lupa, Pak." Mbah Karto menatapnya tajam. "Benarkah?" Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang terdengar di antara mereka. "Pak, akhir-akhir ini memang ada hal aneh," kata Suroso akhirnya. "Di pabrik? Di rumah? Saya juga mulai merasakan." Mbah Karto mengangguk pelan, seolah sudah mengetahui semuanya. "Itu bukan awal," katanya. "Itu tanda." "Tanda apa?" tanya Suroso, suaranya mulai tidak stabil. "Tanda bahwa waktunya sudah dekat." Kalimat itu membuat dada Suroso terasa sesak. "Waktu, apa maksudnya?" Mbah Karto mendekat satu langkah lagi. "Kamu sudah menikmati hasilnya. Sekarang, saatnya memenuhi bagianmu." Suroso mundur perlahan. Saya tidak pernah dijelaskan soal ini secara jelas." "Semua sudah dijelaskan," potong Mbah Karto. "Hanya saja, kamu tidak benar-benar mendengarkan." Suroso terdiam. Ingatannya kembali ke malam itu, kata-kata yang ia anggap samar, peringatan yang ia anggap tidak penting. Setiap yang datang harus dibayar. Suara itu kembali terngiang di kepalanya. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Suroso akhirnya, dengan nada lebih rendah. Mbah Karto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Suroso dalam-dalam, seolah memastikan bahwa pria di hadapannya benar-benar siap mendengar jawaban. "Jangan menolak ketika tanda itu datang," ucapnya pelan. "Tanda seperti apa?" "Kamu akan tahu." Jawaban itu justru membuat Suroso semakin gelisah. "Pak, saya tidak mengerti. Ini terlalu..." "Memang tidak untuk dimengerti," potong Mbah Karto lagi. "Hanya untuk dijalani." Suroso menggeleng pelan. "Tidak, pasti ada cara lain." Mbah Karto tersenyum tipis, tapi kali ini senyumnya terasa dingin. "Kalau ada jalan lain, kamu tidak akan berada di sini sekarang." Kalimat itu seperti menutup semua kemungkinan. Suroso terdiam, nafasnya terasa berat. "Dengarkan baik-baik," lanjut Mbah Karto. "Jangan melawan, jangan mencoba lari, dan yang paling penting..." Ia berhenti sejenak. "Jangan mencoba menyelamatkan siapapun." Suroso langsung menatapnya. Apa maksudnya itu? Namun Mbah Karto tidak menjawab. Ia justru berbalik perlahan. "Pak, tunggu," panggil Suroso. "Tolong jelaskan." Langkah Mbah Karto berhenti sesaat tanpa menoleh. "Semakin kamu tahu, semakin kamu takut," katanya pelan. Lalu ia melanjutkan langkahnya, masuk ke dalam kegelapan di luar pagar, hingga akhirnya menghilang begitu saja. Suroso berdiri sendiri di halaman rumahnya. Tubuhnya terasa lemas, pikirannya kacau. "Jangan mencoba menyelamatkan siapapun," gumamnya. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa semua ini bisa dikendalikan, bahwa ia masih punya pilihan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai sadar satu hal. Ia sudah terlalu jauh melangkah. Dan peringatan itu bukan untuk mencegah, melainkan untuk mempersiapkan bahwa sesuatu akan segera terjadi, sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Dan ketika saat itu tiba, ia akan dihadapkan pada pilihan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah pertemuan itu terasa lebih berat bagi Haji Suroso. Peringatan Mbah Karto tidak lagi bisa ia abaikan begitu saja. Setiap langkah yang ia ambil kini dibayangi rasa gelisah yang sulit dijelaskan. Ia mulai memperhatikan setiap kejadian kecil di pabrik, setiap keluhan karyawan, setiap suasana yang terasa tidak biasa.
Namun justru dari situlah semuanya mulai mengarah pada satu titik. Satu kejadian yang tidak bisa lagi dianggap kebetulan. Pagi itu, suasana pabrik sedikit berbeda. Tidak seramai biasanya, meski mesin tetap berjalan. Beberapa karyawan terlihat saling berbisik, wajah mereka tegang. Suroso yang baru datang langsung menyadari ada yang tidak beres. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada tegas. Andi, yang berdiri tak jauh dari situ, terlihat ragu sebelum akhirnya mendekat. "Pak, Joko tidak masuk hari ini." Suroso mengernyit. "Tidak masuk saja, kenapa jadi seperti ini?" Andi menelan ludah. "Dia tidak pulang sejak semalam." "Pak," kalimat itu langsung membuat suasana semakin sunyi. Suroso terdiam sejenak. "Maksudnya, semalam dia lembur, Pak, tapi sampai pagi tidak ada kabar. Rumahnya juga bilang dia belum pulang." Suroso mencoba tetap tenang. Mungkin dia pergi ke tempat lain, jangan langsung panik. Namun dalam hatinya sesuatu mulai bergerak. Nama itu, Joko, orang yang pertama kali mengeluh, orang yang mencoba memperingatkannya, dan sekarang menghilang. "Sudah cari?" tanya Suroso lagi. "Sudah, Pak. Beberapa teman sudah coba cari di sekitar pabrik, tapi tidak ada." Suroso mengangguk pelan. "Lanjutkan kerja. Kalau ada kabar, lapor ke saya." "Iya, Pak." Namun suasana tidak benar-benar kembali normal. Rasa tidak nyaman itu tetap ada, menggantung di antara suara mesin dan aktivitas yang dipaksakan berjalan seperti biasa. Menjelang siang, kabar itu datang. Salah satu warga berlari ke arah pabrik dengan wajah panik. "Pak Suroso, Pak!" teriaknya. Suroso yang sedang di dalam langsung keluar. "Ada apa?" Warga itu terengah-engah. "Di belakang pabrik di dekat gudang lama." Suroso langsung merasa dadanya sesak. "Kenapa?" "Joko, Pak. Dia ditemukan di sana." Dunia seakan berhenti sejenak. Suroso tidak berkata apa-apa. Ia langsung berjalan cepat ke arah yang dimaksud, diikuti beberapa karyawan lain. Langkahnya berat, tapi tidak bisa dihentikan. Semakin dekat, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara, tidak ada percakapan, hanya rasa takut yang mulai merambat. Di dekat gudang lama yang sudah jarang dipakai, beberapa orang sudah berkumpul. Wajah mereka pucat, beberapa bahkan menutup mulutnya sendiri, menahan sesuatu. Suroso mendekat perlahan, dan disitulah ia melihatnya. Tubuh Joko tergeletak di tanah, diam, tidak bergerak. Wajahnya kosong, tapi ada sesuatu yang membuatnya terlihat tidak wajar, seperti kehilangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suroso berhenti beberapa langkah dari sana, nafasnya tertahan. "Itu Joko," gumamnya pelan. Salah satu karyawan berkata dengan suara gemetar, "Kami nemu dia tadi pagi, Pak. Posisinya sudah seperti itu. Tidak ada tanda-tanda kekerasan," tambah yang lain. Suroso tidak menjawab, matanya terpaku pada tubuh itu. Lalu, tanpa sengaja, ingatannya kembali pada kata-kata Mbah Karto. "Jangan menolak ketika tanda itu datang. Jangan mencoba menyelamatkan siapapun." Tubuhnya langsung terasa dingin. "Tidak," bisiknya pelan. Semua potongan mulai terhubung. Keluhan Joko, mimpi aneh, kejadian di pabrik, peringatan, dan sekarang, Joko. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar kejadian biasa. Ini adalah awal. "Pak, ini harus dilaporkan." Suara seseorang terdengar di belakangnya. Suroso tetap diam. Pikirannya kacau. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin membantah, ingin percaya bahwa ini semua tidak ada hubungannya dengan apapun. Tapi semakin ia mencoba, semakin jelas satu hal. Ia tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih tidak terkendali. Suroso perlahan mundur satu langkah, tangannya sedikit gemetar, wajahnya pucat. Untuk pertama kalinya sejak ia mendapatkan semua ini, ia benar-benar merasa takut. Bukan karena kehilangan, tapi karena akhirnya ia mulai mengerti apa yang dimaksud dengan membayar, dan yang membuatnya semakin ngeri, ia tidak tahu siapa berikutnya. Part 9. Teror di pabrik Show More Show Less. Sejak ditemukannya tubuh Joko di belakang gudang lama, suasana pabrik milik Haji Suroso tidak pernah kembali sama. Meski aktivitas tetap dipaksakan berjalan, ada ketakutan yang menggantung di setiap sudut ruangan. Tidak lagi sekadar bisikan atau cerita samar,
Kini semua terasa lebih nyata, lebih dekat, lebih menekan. Hari-hari setelah kejadian itu dipenuhi keheningan yang aneh. Para karyawan bekerja tanpa banyak bicara. Tatapan mereka seringkali kosong, seolah ada sesuatu yang terus mengganggu pikiran. Bahkan suara mesin yang biasanya memecah suasana kini terasa seperti latar dari sesuatu yang tidak terlihat. Suroso sendiri mulai sering turun langsung ke pabrik. Bukan untuk mengawasi pekerjaan, tapi karena ia tidak bisa lagi merasa tenang dimanapun. Baik di rumah maupun di luar, perasaan itu selalu mengikuti, perasaan diawasi. Suatu sore, saat sebagian karyawan mulai bersiap pulang, Suroso berdiri di area produksi. Ia memperhatikan sekeliling dengan lebih teliti dari biasanya. Setiap sudut, setiap bayangan, setiap gerakan kecil. Dan lagi-lagi, ia melihatnya, sekilas. Di ujung lorong, sosok hitam itu berdiri diam. Suroso langsung menatap ke arah itu. Nafasnya tertahan, namun dalam sekejap, hilang. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengusap wajahnya pelan. Ini tidak mungkin, Pak. Suroso menoleh. Andi berdiri di belakangnya. Bapak kenapa? Suroso menggeleng cepat. Tidak apa-apa. Namun suaranya tidak setenang biasanya. Malam itu, pabrik tetap beroperasi. Permintaan yang tinggi membuat beberapa karyawan harus lembur. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar ingin berada di sana. Setelah gelap, sekitar tengah malam suasana berubah. Lampu di beberapa bagian mulai berkedip. Suara mesin yang tadinya stabil tiba-tiba melambat, lalu berhenti. Seketika keheningan menyelimuti ruangan. Kenapa mesinnya mati? Tanya salah satu karyawan panik. Tidak tahu, tadi normal. Belum sempat mereka mencari penyebabnya, terdengar suara lain. Langkah kaki, pelan, berirama, dari arah lorong belakang. Semua orang langsung terdiam. Siapa itu? Bisik seseorang. Tidak ada jawaban. Langkah itu terus terdengar. Mendekat. Suroso yang berada tidak jauh dari situ, langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Suara yang tidak seharusnya ada. Jangan ke sana. Ucapnya pelan, tapi sudah terlambat. Salah satu karyawan, dengan rasa penasaran yang lebih besar dari takutnya, melangkah mendekati lorong. Paling cuma orang, katanya mencoba berani. Langkahnya pelan, satu persatu, sampai akhirnya ia berhenti. Tubuhnya kaku. Kenapa? Teriak temannya dari belakang. Tidak ada jawaban. Jawab. Tiba-tiba, karyawan itu mundur dengan wajah pucat, matanya membelalak. Ada di sana. Suaranya bergetar. Apa? Orang, tapi bukan. Kalimatnya terputus. Lampu tiba-tiba padam, gelap, total. Teriakan langsung pecah di dalam ruangan. Beberapa karyawan panik, saling bertabrakan, mencoba mencari jalan keluar. Suara langkah kaki bercampur dengan napas yang memburu. Di tengah kekacauan itu, bisikan mulai terdengar, pelan, tapi banyak. Seperti suara yang sama yang pernah didengar Suroso di malam ritual. Tidak. Suroso menutup telinganya. Namun suara itu tidak hilang, justru semakin jelas, seolah berasal dari segala arah. Pak, tolong Pak, teriak seseorang. Suroso mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa berat, nafasnya sesak. Dalam kegelapan itu ia merasa ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Bukan satu, banyak. Lampu tiba-tiba menyala kembali, dan dalam 1 detik, semuanya terdiam. Beberapa karyawan sudah berlutut di lantai, gemetar, ada yang menangis. Ada yang tidak bisa berkata-kata, sementara di ujung lorong, bayangan hitam itu terlihat lagi. Lebih jelas dari sebelumnya, diam. Menghadap ke arah mereka, Suroso menatapnya tanpa berkedip, tubuhnya kaku. Ia tahu, ia tidak perlu lagi bertanya. Ini bukan sekadar gangguan, ini bukan ilusi. Ini adalah sesuatu yang datang untuk menagih. Perlahan bayangan itu bergerak, mendekat, 1 langkah, 2 langkah. Namun sebelum mencapai mereka, lampu kembali berkedip, dan sosok itu menghilang. Keheningan kembali. Namun kali ini bukan tenang, melainkan kosong dan penuh ketakutan. Pak, kita harus berhenti, kata Andi dengan suara gemetar. Kita tidak bisa lanjut seperti ini. Suroso tidak langsung menjawab. Matanya masih terpaku ke arah lorong.
Pikirannya dipenuhi satu hal, ini belum selesai dan tidak akan berhenti. Sampai apa yang diminta terpenuhi, ia menelan ludah. Tangannya mengepal tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekadar kehilangan, bahwa apapun yang ada di tempat itu tidak hanya datang sekali, tapi akan terus kembali sampai semua hutang itu lunas. Setelah malam penuh teror itu, tidak ada lagi yang benar-benar sama di pabrik milik Haji Suroso. Sebagian karyawan memilih keluar tanpa banyak bicara. Yang bertahan pun bekerja dalam ketakutan, seolah setiap detik bisa menjadi yang terakhir. Namun anehnya, usaha itu tetap berjalan. Pesanan tidak berkurang, uang tetap mengalir. Seolah apapun yang terjadi di dalamnya, dunia luar tidak pernah peduli. Dan justru itu yang membuat semuanya terasa semakin tidak masuk akal. Suroso berdiri di ruangannya, memandangi laporan keuangan yang terus meningkat. Angka-angka itu seharusnya membuatnya puas, seharusnya membuatnya bangga. Tapi sekarang, tidak ada lagi rasa itu. Yang ada hanya satu hal, takut. Ia mengingat semua yang sudah terjadi, Joko, teror di pabrik, sosok hitam, bisikan, dan peringatan Mbah Karto yang kini terasa semakin jelas maknanya. Jangan mencoba menyelamatkan siapapun. Suroso menutup matanya rapat. Tidak, ini harus berhenti. Gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya ia benar-benar ingin mengakhiri semuanya. Bukan karena kehilangan usaha, tapi karena ia tidak sanggup lagi menanggung apa yang terus terjadi. Malam itu ia kembali ke pabrik sendirian. Tidak ada karyawan, tidak ada suara mesin. Hanya bangunan besar yang kini terasa kosong dan dingin. Langkahnya menggema di dalam ruangan. Saya tahu, kamu ada di sini, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Ia berjalan lebih dalam, menuju lorong tempat semuanya sering terjadi. Saya tidak mau lagi, lanjutnya. Ambil saja semua yang kamu mau, tapi hentikan ini. Angin tiba-tiba berhembus padahal semua pintu tertutup. Lampu berkedip, dan perlahan sosok itu muncul di ujung lorong. Hitam, diam, menghadap langsung ke arah Suroso. Jantungnya berdegup keras, tapi kali ini ia tidak mundur. Kakap, katanya lebih tegas. Jangan ganggu mereka lagi. Sosok itu tidak bergerak, namun suasana berubah. Udara menjadi lebih berat. Nafas Suroso terasa sesak. Lalu bisikan itu kembali. Tidak, bisa. Suroso membeku. Suara itu jelas. Bukan di kepalanya, tapi di sekelilingnya. Apa maksudmu? Suaranya melemah. Perjanjian. Belum selesai. Tubuh Suroso mulai gemetar. Apa lagi yang kau inginkan? Hening sejenak. Lalu satu kalimat terdengar, pelan, tapi menghantam keras. Yang dekat. Lebih muda. Mata Suroso langsung membelalak. Tidak. Bisiknya cepat. Ia langsung teringat satu hal. Karyawan. Orang-orang yang masih ada. Yang setiap hari bekerja untuknya. Yang tidak tahu apa-apa. Tidak. Jangan mereka. Suaranya panik. Namun suasana semakin menekan. Sosok itu perlahan mengangkat tangan. Menunjuk ke arah belakang Suroso. Dengan gemetar Suroso menoleh. Dan di sanalah seseorang berdiri. Andi, wajahnya kosong. Matanya seperti tidak melihat apapun. Pah, suaranya pelan. Suroso langsung mundur. Andi, jangan mendekat. Tapi Andi tetap berjalan. Pelan. Seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pak, kenapa saya? Suaranya mulai berubah. Suroso menggeleng keras. Tidak, berhenti. Namun langkah itu tidak berhenti. Bisikan kembali terdengar. Jangan menolak. Suroso memegang kepalanya. Tidak, ini salah. Ia ingin bergerak, ingin menarik Andi. Ingin menghentikan semuanya. Tapi tubuhnya tidak bisa. Seolah ada sesuatu yang menahannya. Pak, tolong. Suara Andi kini penuh ketakutan. Dan di saat itulah, Suroso dihadapkan pada pilihan yang selama ini ia hindari. Melawan dan kehilangan segalanya. Atau diam dan membiarkan semuanya terjadi. Air matanya mulai jatuh. Maaf, bisiknya lirih. Langkah Andi semakin dekat ke arah lorong gelap. Sosok hitam itu masih berdiri, menunggu. Dan akhirnya, Suroso tidak bergerak. Ia hanya berdiri diam, menyaksikan. Saat Andi menghilang ke dalam kegelapan, suara itu berhenti. Seketika, sunyi. Lampu kembali normal. Udara kembali biasa. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Suroso tahu, semuanya sudah terjadi. Ia jatuh berlutut,
Tangannya gemetar, nafasnya tidak beraturan. Ini misal aku, ucapnya dengan suara hancur. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Keesokan harinya, kabar itu kembali terdengar. Satu karyawan lagi ditemukan, dengan kondisi yang sama. Dan kali ini, Suroso tidak perlu bertanya. Ia sudah tahu jawabannya. Ia kembali duduk di ruangannya, memandangi tumpukan uang yang dulu ia banggakan. Kini semua itu terasa kosong, tidak ada arti. Tidak ada kebahagiaan, hanya pengingat bahwa setiap rupiah yang ia dapatkan dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal. Dan yang paling mengerikan, ini belum tentu berakhir. Suroso menatap keluar jendela, matanya kosong, karena kini ia mengerti satu hal yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Pesugihan itu tidak pernah benar-benar memberi kekayaan. Ia hanya menukar, dan selama perjanjian itu masih terikat, tumbal akan terus berlanjut, satu persatu, tanpa bisa dihentikan.